Aku bisa jelasin semuanya, sayang. Ucap Dena dengan gugup saat melihat suaminya itu. Ia segera beranjak dari duduknya. Semalam setelah urusannya di hotel beres, ia segera pindah ke sebuah villa. Seandainya suaminya itu menemukannya, ia bisa beralasan sedang berlibur dengan sang putra. Sayang, jangan marah, aku bisa jelasin semuanya. Dena nampak menggigit bibir bawahnya kentara sekali. Ia sedang takut saat melihat wajah dingin suaminya. Apa laki-laki itu sudah mengetahui jika dirinya diam-diam sedang menyelidiki kisah masa lalunya yang seharusnya ia lupakan dan belajar mulai hidup baru lagi dengannya? Mau jelasin apa? Pergi diam-diam dan asyik berlibur tanpa mengajak suamimu ini, ucap Edgar. Hah? Kamu sudah membuatku sangat khawatir sayang, kenapa harus pergi diam-diam? Aku pasti akan mengizinkanmu jika kamu mengatakan kalau ingin pergi berlibur. Ucap Edgar dengan gemas. Kak, kamu tidak marah? Dena nampak lega, karena suaminya sepertinya tidak tahu tujuannya datang ke sini untuk apa. Kamu pikir? Maaf. Mohon Dena. Hanya maaf. Kesal Edgar. Aku siap menerima hukuman darimu. Lirih Dena. Tentu saja aku akan menghukummu sayang, jadi kamu mau dihukum di sini atau di kamarmu saja? Tegas Edgar yang langsung membuat Dena menelan ludahnya. Dena nampak berpikir sejenak, kalau hukuman di kamar ia yakin suaminya itu pasti akan membuatnya lelah di atas ranjangnya. Mengingat sudah 3 hari pria itu tidak menyentuhnya. Di sini saja. Sahut Dena, paling tidak suaminya pasti tidak akan melakukan macam-macam padanya mengingat ada sang putra di dalam. Baiklah, sepertinya itu akan sangat menantang. Sahut Edgar seraya melepaskan pakaiannya satu persatu hingga menyisakan saja. Namun saat Edgar ingin melepaskan satu-satunya kain yang menempel di tubuhnya itu, Dena langsung mencegahnya. Astaga, hukuman macam apa ini? Gumamnya. Kenapa? Bukannya kamu minta hukuman di sini? Ucap Edgar seraya menaikkan sebelah matanya heran. Kenapa itu dilepas juga? Sungut Dena yang langsung membuat Edgar tertawa menatapnya. Kamu pikir hukuman apa yang cocok bagi istri yang tidak menurut, Katakan. Ucapnya. Dena nampak terdiam, ia jadi menyesal kenapa tidak memilih di kamar saja, kalau ujung-ujungnya hukumannya hanya ingin membuatnya mendesah. Tapi nggak di sini juga, sayang. Dena mengedarkan pandangannya. Meski itu termasuk kolam renang pribadi yang ada di penginapannya, tapi bagaimana kalau tiba-tiba ada Elkan atau pengasuhnya datang? Namun ia hanya bisa pasrah saat suaminya itu langsung menariknya ke dalam kolam renang. Baiklah, ayo lomba berenang, tapi siapa yang kalah harus melepaskan pakaiannya. Sarkas Edgar dengan seringaiannya. Lagi-lagi Dena menelan salivanya, apapun hukumannya tetap saja membuatnya mendesah. Ia tidak menyangka suaminya itu licik sekali. Jika menang, apa kamu akan memaafkanku? Tanyanya. Apa kamu yakin akan menang? Ejek Edgar. Tentu saja, baiklah ayo. Sahut Dena bersemangat. Meski bukan atlet renang, tapi ia mempunyai kemampuan berenang yang sangat baik. 1, 2, go! Teriak Dena. Mereka mulai berenang. Edgar yang menatap wajah bahagia istrinya itu, nampak tak tega jika harus mendahuluinya. Sayang, kamu berenang apa ngambang sih, lambat banget. Ejek Dena saat melihat suaminya masih tertinggal jauh di belakangnya. Sebenarnya Edgar merasa kasihan, namun hasratnya untuk menyentuh wanita itu amatlah tinggi. Lagi pula ia juga harus memberikannya sebuah hukuman karena sudah pergi tanpa seizinnya. Edgar langsung melajukan gerakannya hingga mendahului istrinya sampai tepi kolam. Perasaan dia tadi jauh di belakang. Gerutu Dena kesal. Jadi bagaimana sayang, siap menerima hukumanmu? Goda Edgar dengan kerlingan nakalnya. Ceka. Dena nampak berdecak kesal. Tapi tidak di sini juga, bagaimana kalau Elkan dan Bibik tiba-tiba ke sini? Ucapnya khawatir seraya menatap ke arah pintu kaca yang ada di sana. Sudah resiko, bukannya yang kalah harus dihukum dan hukumanmu menjadi 2 kali lipat.
Karena kamu sudah diam-diam pergi tanpa izin, lalu ponselmu sengaja kamu matikan. Tegas Edgar. Astaga dasar rentenir. Sungut Dena. Suamimu ini seorang pebisnis, sayang. Jadi apapun yang kulakukan harus menghitung untung ruginya. Sahut Edgar dengan menahan kekehannya. Dasar lintah darat. Kesal Dena. Jadi kamu yang buka sendiri, atau aku bantu membukanya? Tegas Edgar tak peduli istrinya itu mengumpatnya. Dena yang tidak pernah membuka pakaiannya di tempat terbuka seperti ini nampak tak nyaman. Bagaimana kalau nanti ada yang melihatnya, apalagi bekas luka di punggungnya pasti akan semakin terlihat di bawah terik matahari. Seketika rasa tidak percaya dirinya merasuk pikirannya. Melihat Dena yang masih bergeming, Edgar langsung mendekatinya. Ia tahu istrinya itu sedang tak nyaman. Kamu mau ngapain? Dena langsung menyilangkan tangannya di depan dadanya. Tentu saja membantumu naik, ayo sepertinya mau hujan. Edgar yang sudah keluar dari kolam langsung mengulurkan tangannya pada istrinya itu. Dena nampak bersyukur mendung pekat telah menyelamatkannya, namun ia langsung terpekik saat tubuhnya tiba-tiba melayang. Karena kini dirinya sudah berada dalam gendongan pria itu. Edgar tak begitu kesulitan membopong istrinya bahkan terasa ringan, karena memang Dena berbadan kurus hampir setengah dari badannya. Sesampainya di dalam kamarnya, Edgar langsung membawa wanita itu masuk ke dalam kamar mandi. Dena pikir mereka hanya akan mandi saja, namun suaminya itu justru mengajaknya bercinta di dalam sana. Sayang, kamu yakin akan melakukannya di sini? Dena nampak melotot saat Edgar menekan tubuh polosnya ke tembok. Kenapa tidak, kita bisa mencoba posisi baru mungkin. Sahut Edgar dengan suara beratnya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba Elkan mencariku? Sebisa mungkin Dena mencari alasan. Elkan sedang jalan-jalan dengan Juno. Sahut Edgar. Apa? Kenapa tidak izin dulu padaku? Protes Dena. Dia juga putraku sayang, lagi pula aku tidak mau ada yang mengganggu saat memberikanmu hukuman. Sahut Edgar menatap lekat padanya. Tapi, Dena belum selesai bicara, namun Edgar sudah melumte bibirnya dengan rakus. Berjanjilah sayang, kamu tidak akan pergi diam-diam lagi. Kalau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa berjalan lagi. Tegas Edgar. Dena tidak pernah tahu bagaimana frustrasinya Edgar saat mengetahui dirinya diam-diam pergi ke Jerman. Ingin sekali ia menyusulnya hari itu juga. Tapi ia juga tidak ingin ayahnya yang masih kecewa padanya akan semakin kecewa saat dirinya meninggalkan pekerjaan pentingnya. Namun Edgar merasa sedikit lega saat orang suruhannya menemukan keberadaan istrinya dan sang putra dalam keadaan baik-baik saja. Meski begitu ia masih marah pada istrinya itu dan ia akan melampiaskan amarahnya dengan mengajaknya bercinta sepanjang hari yang mungkin akan membuatnya lebih baik. Aku janji sayang, tapi bisakah kamu cepat menyelesaikannya, aku sangat lelah. Mohon Dena, sungguh suaminya itu sangat mengerikan jika sedang marah. Setelah mendapatkan pelepasannya, Edgar langsung beranjak dari tubuh sang istri. Menarik selimutnya lalu menutupi tubuh polos wanita itu. Maafkan aku, ucapnya seraya mengecup keningnya. Setelah membersihkan dirinya Edgar segera keluar dari kamarnya, meninggalkan istrinya yang nampak tertidur di ranjangnya. Halo Jun. Apa kamu sudah mendapatkan informasi apa yang dicari istriku di hotel itu? Ucapnya saat menghubungi asistennya tersebut. Sore itu Dena nampak mengerjapkan matanya saat merasakan sebuah tangan mungil mengusap-usap pipinya. Sayang. Dena langsung terbangun saat melihat Elkan tertawa menatapnya. Ia melihat dirinya sudah memakai kimono tidur, mungkin suaminya yang memakaikannya selepas mereka bercinta tadi siang. Astaga, jam berapa ini? Gumamnya lagi, ia merasa tidur sangat lama. Pukul 4 sore. Sahut Edgar yang langsung membuat Dena terkejut menyadari keberadaan suaminya itu. Rupanya Edgar sedari tadi duduk di sofa yang ada di kamarnya tersebut. Sudah sesore itu kenapa tidak bangunin aku sayang? Ucap Dena. Kamu sangat lelah sayang, bagaimana aku bisa bangunin kamu? Sepertinya beberapa hari ini kamu sangat sibuk. Sindir Edgar. Tentu saja, aku sibuk jalan-jalan. Sahut Dena beralasan.
Dan aku kelelahan juga karena hukuman darimu tadi. Hukuman macam apa itu? Lanjutnya lagi dengan mencebikkan bibirnya hingga membuat Edgar tertawa menatapnya. Hukuman yang sangat nikmat, sayang. Sahut Edgar. Lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Sungut Dena, sungguh badannya terasa remuk semua. Baguslah jika lain kali seperti itu lagi, mungkin hukumannya akan lebih parah. Sahut Edgar menatap lekat padanya. Tidak ada lain kali. Tegas Dena seraya bangkit dari tidurnya. Sama papa dulu ya sayang, mama mau mandi dulu. Ucapnya lagi pada Elkan. Setelah itu ia melangkahkan kakinya menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa percintaannya tadi siang. Ia nampak bersyukur suaminya sedikit pun tak merasa curiga padanya. Maafkan aku tidak mematuhimu, karena aku memang tidak sebaik kamu. Gumamnya. Sedangkan Edgar nampak menghela napasnya dengan kasar saat menatap sang istri yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi tersebut, entah apa yang sedang ia pikirkan tapi raut wajahnya terlihat tidak baik-baik saja. Keesokan harinya. Sebenarnya Edgar ingin lebih lama berada di Jerman bersama istrinya dan juga sang putra, namun mereka harus segera kembali mengingat pekerjaannya sangat banyak. Kamu nggak apa-apakan kita cepat pulang? Aku janji setelah ada waktu luang kita akan pergi berbulan madu. Ucapnya saat mereka baru naik ke dalam pesawat. Tentu saja, aku ngerti kok. Sahut Dena dengan tersenyum manis. Lagi pula tujuannya ke Jerman sudah tercapai. Jadi untuk apa ia terlalu lama berada di sana? Ia merasa lebih asyik melihat kehancuran Sera dan ibunya daripada pergi berbulan madu. Entahlah sampai saat ini Dena masih bingung mengartikan perasaannya pada sang suami, meski setiap saat mereka selalu berhubungan badan namun hatinya sudah terlanjur tertutup oleh dendam yang teramat besar. Sesampainya tiba di tanah air keesokan harinya, Edgar langsung kembali sibuk dengan pekerjaannya. Pak. Edgar nampak terkejut saat melihat sang ayah sudah duduk di kursi kerjanya pagi itu. Ini pertama kalinya ia bertemu ayahnya setelah kejadian di hotel waktu itu. Masuklah. Perintah King dengan nada dingin. Aku berhasil mendapatkan proyek itu, Pak. Ucap Edgar saat baru masuk ke dalam. Papa tahu kalau kamu selalu bisa diandalkan. Sahut King. Terima kasih, Pak. Apa kamu habis dari Jerman? Tanya King. Aku menjemput istri serta anakku yang sedang berlibur di sana. Sahut Edgar. Ia tidak mungkin menceritakan jika Dena membawa putranya pergi diam-diam darinya, karena ayahnya pasti akan semakin memojokkan Dena. Berlibur apa kabur? Sarkas King yang langsung membuat Edgar melotot pada sang ayah, bagaimana ayahnya itu bisa tahu? Ceka, wanita pembangkang seperti itu masih saja kamu bela. Apa kurangnya Sera hingga kamu tega menyakitinya? Lanjutnya lagi dengan nada mengejek. Jangan pernah menilai seseorang dari sampulnya Pak, kadang apa yang kita lihat baik belum tentu juga itu baik. Balas Edgar. Tapi kenyataannya istrimu memang tidak bisa diatur, Papa tidak mau hanya karena ulahnya kamu jadi mengabaikan perusahaan. Tegur King. Aku tidak pernah mengabaikan perusahaan, Pak. Lagi pula aku ke sana untuk menjemput istri dan anakku. Sahut Edgar membela diri. Ceka, itu anak Arhan Bagaskara bukan anak kamu. Cibir King. Dia anakku Pak, anak kandungku. Potong Edgar yang langsung membuat King memicing ke arahnya. Apa? Ucapnya tak percaya. Elkan Bagaskara putra kandungku Pak dan saat ini Juno sedang mengurus administrasinya. Dia akan menyandang nama belakang keluarga kita. Tegas Edgar. Apa demi membela wanita itu, kamu rela mengakui anak orang lain menjadi anakmu hah? Dasar bodoh. Cibir King dengan ejekannya. Terserah Papa mau percaya atau tidak. Sahut Edgar kekeh, ia tidak peduli ayahnya itu mau percaya atau tidak. Kamu ini benar-benar. King yang habis kesabaran langsung pergi meninggalkan ruangan putranya tersebut. Namun saat ia sedang menunggu lift terbuka, tiba-tiba Dena keluar dari dalam lift tersebut. Pandangan mereka nampak bertemu, King yang terkejut langsung menatap angkuh pada menantunya tersebut.
Sedangkan Dena juga menatapnya, namun kemudian ia menganggukkan sedikit kepalanya dengan sopan. "Tunggu," ujar King saat Dena melewatinya begitu saja. Dena yang merasa dipanggil langsung menghentikan langkahnya lalu berbalik badan menatap ayah mertuanya itu yang tak kunjung masuk ke dalam lift tersebut. Dena nampak menganggukkan kepalanya sedikit saat menatap King. "Jangan berpikir kamu sudah menikah dengan putra saya, lalu kamu bisa mengatur kehidupannya. Edgar tetap putra keluarga Brian dan bagi kami kamu bukan siapa-siapa, karena sampai kapanpun kami tidak akan pernah merestui pernikahan kalian," tegas King. Dena yang mendapatkan teguran dari sang ayah mertua, nampak menatap datar laki-laki itu. Sedikit pun ia tak merasa takut maupun terpojok. Bagi Dena dimusuhi semua orang itu sudah biasa, ia bahkan tak peduli penilaian orang terhadapnya. Karena rencana hidupnya saat ini hanya akan fokus pada balas dendamnya, mengambil apa yang sudah menjadi haknya. "Terima kasih atas peringatannya Pak, tapi status saya sebagai istri Sir Edgar Brian itu adalah nyata adanya bagaimanapun Papa mengelaknya," tegas Dena dengan menatap lekat ayah mertuanya itu. "Kamu..." Hardy King, berani sekali wanita itu menjawabnya, bahkan Sarah yang sudah sangat ia sayangi tidak pernah berani membantahnya apalagi menatapnya dengan pandangan menantang yang seperti Dena lakukan. "Maaf, kalau begitu saya permisi," ucap Dena seraya sedikit menundukkan kepalanya. Setelah itu ia segera melangkahkan kakinya menuju kantor Edgar. Anak ini. King nampak geram, namun ia juga diam-diam mengapresiasi menantunya itu karena tak takut dengan intimidasinya. Sesampainya di depan ruangan Edgar, Dena nampak melotot saat melihat siapa yang berada di meja sekretaris. "Ngai, Anggi!" teriak Dena hingga membuat dua sahabatnya itu mengangkat kepalanya menatap ke arahnya. "Astaga Dena, Nyonya Dena," ucap Nai senang. "Gue salut sama lu, diam-diam sudah mematahkan hati para wanita di kantor ini," cibir Anggi. "Termasuk lu," ejek Dena. "Sialan," gerutu Anggi. "Kenapa lu tiba-tiba menikah, lu tidak hamil duluan kan?" tanya Nai penasaran. "Sembarangan," sungut Dena. "Gue tidak menyangka ternyata lu itu mantan istri dari Arhan Bagaskara, pria yang tajirnya seperti Pak Bos," ucap Anggi. Sejak skandal pernikahan Edgar dan Dena yang mendadak banyak berita miring yang beredar di media online. Dan yang paling tidak kusangka ternyata mantan kekasihnya Pak Bos itu adik tiri lu. Oh astaga, bagaimana bisa keluarga lu kaya raya, tapi masih bekerja di sini, atau jangan-jangan dari awal lu ingin mengincar Pak Edgar ya?" ujar Nai penasaran. Namun Dena belum sempat menjawabnya, Edgar tiba-tiba membuka pintu ruangannya. "Bekerjalah dengan baik dan berterima kasihlah pada istriku, berkat dia kalian bisa berada di meja ini," tegas Edgar seraya menatap tajam Anggi dan Nai. "Maaf, Pak," sahut Anggi dan Nai bersamaan. Edgar langsung membawa istrinya itu masuk ke dalam ruangannya. "Sayang, kamu jangan galak-galak dong sama mereka," protes Dena kesal. "Aku tidak suka mereka memojokkanmu," sahut Edgar. "Mereka tidak memojokkanku sayang, mereka memang seperti itu," sanggah Dena. "Ceka, baiklah. Jadi ada apa istri cantikku ini datang kemari, ucap Edgar seraya membawa istrinya itu ke dalam pangkuannya. "Aku merindukanmu," sahut Dena. Ia nampak melingkarkan kedua tangannya di leher suaminya itu. "Jangan menggodaku, sayang," balas Edgar. "Jadi kamu tidak merindukanku?" cebik Dena. "Tentu saja merindukanmu sayang, setiap saat dan setiap waktu," sahut Edgar. Kemudian ia langsung meraup bibir istrinya itu dengan rakus. Brak! Tiba-tiba pintu dibuka dengan kasar dari luar, hingga membuat Edgar serta Dena langsung terkejut. "Sarah," ucap Edgar saat melihat mantan kekasihnya itu menatapnya dengan geram. "Maaf Pak, Nona Sarah memaksa masuk," ucap Anggi yang kini menyusul Sarah ke dalam. Ia langsung melotot saat melihat posisi bos dan istrinya itu yang tak biasa. Bagaimana tidak, Dena yang duduk di atas meja nampak sedang berpelukan dengan suaminya itu. Sungguh bikin iri saja, pikir Anggi.
Tidak apa-apa, kamu bisa kembali bekerja, sahut Edgar. Setelah itu Anggi segera berlalu keluar, lalu menutup kembali pintunya. Katakan ada apa kamu kemari? Ucap Edgar dingin seraya menatap Sarah. Sarah yang geram langsung melangkahkan kakinya mendekat lalu menjambak rambut Dena, hingga membuat Dena terpetik kaget. Dasar J asteris L sialan, teriak Sarah geram. Sarah lepaskan hardik Edgar, ia langsung mendorong Sarah hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Edgar pada istrinya itu. Dena segera beranjak dari meja suaminya, rambutnya nampak acak-acakan. Aku baik-baik saja, sahutnya. Sarah geram saat melihat Edgar begitu perhatian pada Dena, apalagi saat melihat kancing pakaian wanita itu terlepas beberapa biji membuat Sarah semakin murka. Sarah, tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan sedikit seperti biasanya atau memang ini sifat aslimu? Cibir Dena seraya mengancingkan pakaiannya. Ia sengaja mengancingkan pakaiannya dengan perlahan, agar Sarah semakin geram saat melihat jejak-jejak percintaannya dengan Edgar. Dasar J asteris L apa kamu begitu iri padaku hingga rela merebut kekasihku? Teriak Sarah tak terima. Sarah, lebih baik kamu segera pergi dari sini sebelum aku memanggil security untuk mengusirmu, tegas Edgar, namun sepertinya Sarah enggan pergi dari sana. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Ed? Kita sudah fitting pakaian dan di saat hari pertunangan kita tiba, kenapa kamu justru menikahinya? Aku hancur tahu nggak? Protes Sarah sambil terisak, bahkan kini tubuhnya luruh ke lantai, berharap mantan kekasihnya itu akan iba padanya. Edgar yang melihat itu nampak menghela napasnya berat, ini memang kesalahannya. Sebagai laki-laki sejati harusnya dia mengakhiri hubungannya dulu dengan Sarah, lalu menikahi Dena. Pernikahannya dengan Dena waktu itu sangatlah tiba-tiba, hingga membuatnya tak bisa mengambil keputusan. Maafkan aku, anggap saja kita memang tidak berjodoh. Edgar melangkah mendekati Sarah, lalu membantunya untuk berdiri. Dena yang melihat itu, tiba-tiba hatinya mencelos. Apa dirinya cemburu? Entahlah, Dena merasa tidak suka jika suaminya itu dekat dengan Sarah. Tapi aku mencintaimu, sayang. Aku tidak mau kehilangan kamu. Sarah yang baru berdiri langsung memeluk Edgar hingga membuat pria itu nampak terkejut. Ia tahu Edgar yang berhati lembut pasti tidak akan tega padanya dan kini ia gunakan kesempatan itu untuk membuat Dena marah. Ku mohon ceraikan dia, lalu menikahlah denganku. Aku pasti akan memaafkanmu. Mohon. Sarah semakin mengeratkan pelukannya meski Edgar berusaha untuk melepaskannya. Dena yang melihat itu nampak tersenyum sinis, bukan tipenya untuk berebut laki-laki. Kemudian ia melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut, jika Edgar mencintainya laki-laki itu pasti akan mengejarnya. Dena langsung berjalan menuju lift. Karena jam istirahat, kantor tersebut nampak sepi. Saat Dena sudah masuk ke dalam lift, tiba-tiba pintu lift yang hampir tertutup langsung terbuka kembali saat Edgar memaksa untuk masuk. Kenapa kamu pergi? Geram Edgar yang langsung membuat Dena melotot menatapnya. Kenapa dia yang marah? Harusnya dirinya yang marah karena pria itu sudah memeluk wanita lain. Siapa tahu kalian mau bernostalgia? Cibir Dena dengan tatapan mengejek pada suaminya itu. Edgar yang nampak geram, langsung menekan tubuh Dena ke dinding lift. Apa kamu mencintaiku? Ucapnya dengan menatap tajam Dena. Dena yang terpojok bibirnya nampak kaku, namun sedetik kemudian Edgar langsung meraup bibirnya. Lain kali jangan pernah seperti ini lagi, kamu pergi seakan membiarkanku bersama dengan Sarah. Maafkan aku, lain kali kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Edgar langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Sementara itu Sarah yang masih berada di dalam kantor Edgar terlihat sangat menyedihkan, tubuhnya luruh ke lantai dan air matanya mengalir deras mengingat bagaimana perkataan menyakitkan yang keluar dari bibir mantan kekasihnya itu. Aku tidak pernah mencintaimu, Sir. Kita bisa dekat karena desakan kedua orang tua kita dan aku bersyukur karena telah mengambil keputusan yang tepat dengan membatalkan pertunangan kita. Tegas Edgar. Tapi sayang, kamu pikir aku tidak tahu bagaimana kelicikanmu dan keluargamu, hah?
Kalian sengaja menjebakku menjadikan hari pertunangan itu menjadi hari pernikahan kita, iya kan? Lanjutnya lagi dengan nada geram. Aku minta maaf sayang, aku lakukan itu karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Mohon Sarah. Tapi aku tidak pernah mencintaimu Sir, hanya Dena yang ku cintai. Tegas Edgar. Kak Dena tidak pernah mencintaimu sayang, dia sengaja menjadikanmu sebagai alat hanya untuk menyakitiku. Kamu tahu kan dari dulu dia tidak pernah menyukaiku dan asal kamu tahu Kak Dena tidak sebaik yang kamu pikirkan. Bahkan dia hamil dengan laki-laki tidak jelas dan melahirkan anak haram. Ucap Sarah dengan nada mengejek, namun tanpa ia tahu saat ini darah Edgar langsung mendidih mendengar perkataannya. Edgar langsung mencengkeram rahang Sarah dengan kuat. Kamu bilang Dena hamil dengan laki-laki tidak jelas dan anak yang dilahirkannya adalah anak haram kan? Ucap Edgar yang langsung mendapatkan anggukan dari Sarah. Asal kamu tahu, laki-laki tidak jelas itu adalah aku dan anak yang kamu bilang anak haram itu adalah anak kandungku. Hardik Edgar yang langsung membuat Sarah melotot tak percaya. Kak kamu bohong kan? Ucapnya kemudian. Edgar langsung menjauhkan tangannya. Ini peringatan terakhir buatmu, sampai kamu mengganggu Dena lagi aku sendiri yang akan menghabisimu. Tegas Edgar, kemudian ia segera melangkahkan kakinya pergi untuk mengejar sang istri. Sarah nampak syok, tubuhnya langsung luruh ke lantai. Ia tidak menyangka ayah dari anak Dena adalah Edgar. Tidak, kalian tidak boleh hidup bahagia. Akan kubuat Om King dan Tante Putri memusuhi kalian. Sumpah Sarah dalam hati. Sementara itu King yang sedang melajukan kendaraannya menuju rumahnya nampak geram mengingat bagaimana sikap Dena saat bertemu di kantornya tadi. Edgar, sebenarnya apa yang kamu lihat dari perempuan itu? Gumamnya tak habis pikir, bagaimana bisa anak lelakinya itu menyukai wanita seperti Dena. King langsung menepikan mobilnya saat tak sengaja melihat Elkan sedang bermain di sebuah taman bersama pengasuhnya. Bocah itu lagi. King nampak mengulas senyumnya, ia langsung keluar dari mobilnya. Entah kenapa bocah kecil itu seperti magnet baginya. Papa! Teriak Elkan saat melihat laki-laki parubaya yang masih terlihat muda itu berjalan mendekatinya. Dek! Duh, bagaimana ini itu bukannya papanya Tuan Edgar? Nyonya Dena pasti akan marah jika Elkan bertemu dengan kakeknya. Big Mina buru-buru mengajak Elkan untuk ia bawa pulang. Namun justru bocah kecil itu berlari ke arah King. Big Mina nampak kewalahan mengejar Elkan yang memang sedang aktif-aktifnya. Papa! Teriak Elkan yang langsung berlari ke gendongan kakeknya itu. Opa nak, bukan papa. Ucap King dengan gemas. Kau di sini Big, memang rumah majikan di Big di sini? Tanya King. Iya pak. Sahut Big Mina. King nampak mengedarkan pandangannya ke arah kompleks perumahan yang ada di depan taman tersebut. Ia juga mendapatkan informasi kalau Edgar dan istrinya juga baru membeli rumah di kompleks itu. Ia tahu kompleks tersebut bukan dihuni oleh orang sembarangan, rata-rata yang tinggal di sana adalah pengusaha sukses seperti dirinya. Ngomong-ngomong siapa orang tuanya anak ini Big, siapa tahu saya mengenalnya? Tanya King penasaran.